Aduh, Pak, masih pagi loh ini. Saya juga kan masih masak sarapan. Masa udah mau lanjut lagi? Emang masih kurang? Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Rina, di usianya yang matang, telah menguasai seni membagi hidup. Ia adalah janda beranak dua, dan kenyataan finansial adalah satu-satunya kompas yang ia ikuti. Pekerjaannya sebagai pemandu lagu adalah pilihan terukur, jalan pintas paling efisien untuk menutupi defisit yang ditinggalkan oleh kehidupan. Ia tidak memiliki waktu untuk pekerjaan bergaji rendah yang menghabiskan waktu berjam-jam. Pilihan ini bersifat pragmatis, tidak sentimental. Setiap malam adalah jadwal yang disiplin. Rina melakukan transformasi fisik dan mental. Penampilan menarik adalah modal kerja utama. Ia berinvestasi pada perawatan diri, karena ini adalah bagian dari alat kerjanya, sama pentingnya dengan mikrofon. Begitu ia melangkah keluar dari kontrakan, peran ibu rumah tangga ditinggalkan. Yang tersisa adalah seorang profesional yang tahu persis apa yang harus ia lakukan di ruangan VIP. Prinsip kerjanya sederhana. Interaksi adalah sebuah transaksi yang murni. Tamu membayar waktu, keramahan, dan kehadiran. Rina menyediakan semua itu dengan presisi. Ia belajar cepat membaca tipe tamu. Ada tamu yang hanya mencari pelepas penat dan lagu keras. Ada yang mencari validasi dengan menceritakan masalah bisnis mereka. Ada pula yang hanya mencari pendengar yang menyenangkan tanpa penilaian. Mau dibawakan lagu yang mana, Bapak? Saya lihat Bapak perlu sesuatu yang bisa membuat rileks. Rina menawarkan. Suaranya tenang, profesional. Keberhasilan Rina diukur dari saweran, dan saweran berbanding lurus dengan suasana hati tamu. Maka tugas utamanya adalah mengelola energi ruangan. Ia tidak boleh terlihat lelah, tidak boleh menunjukkan masalah pribadi, dan yang terpenting, ia harus menjadi cermin positif bagi tamu. Jika tamu ingin bersenang-senang, Rina harus tampil paling bersenang-senang. Jika tamu ingin merenung, Rina harus menjadi pendengar yang paling empatik. Itu adalah disiplin akting yang ia kuasai tanpa celah. Dalam pikirannya, ia membangun tembok tebal. Tembok ini memisahkan Rina si pemandu lagu dari Rina si ibu. Ia harus menjaga agar tidak ada satupun interaksi emosional yang melampaui batas profesional. Rasa kasihan, keterlibatan pribadi, atau godaan, semua adalah resiko yang ia hindari. Keterlibatan emosional hanya akan mengacaukan manajemen keuangannya dan membahayakan disiplin dirinya. Fokusnya hanya pada jam kerja, lagu, dan amplop di akhir malam. Proses bekerja ini sangat melelahkan, bukan secara emosional, karena ia telah mematikan emosi itu, melainkan secara fisik. Ia harus tampil prima selama berjam-jam, menyalurkan energi palsu kepada orang asing, dan memastikan batas-batas tidak pernah dilanggar. Setiap lembar uang yang ia dapatkan adalah bukti keberhasilan manajemen dirinya. Bukti bahwa ia berhasil menjual jasanya tanpa menjual dirinya di luar batas-batas yang ia tentukan. Uang itu menjadi penawar rasa lelah. Rutinitasnya berjalan lancar, berulang seperti siklus malam dan siang. Anak-anaknya aman, kebutuhan mereka terpenuhi. Rina tahu betul bahwa pekerjaan ini adalah solusi sementara. Namun, selama belum ada jalan keluar yang nyata, ia harus tetap menjalankan profesi ini dengan standar tertinggi. Ia harus terus waspada, menjaga agar dua dunia ini tidak pernah bertemu, dan terus menjalani hidup sebagai seorang ibu yang berjuang di siang hari, dan seorang profesional yang disiplin dalam transaksinya di malam hari. Siklus ini berlanjut, malam demi malam, hingga suatu malam yang tak terhindarkan, saat seorang tamu bernama Bapak Hartono, seorang duda kaya terpandang yang tinggal hanya berjarak beberapa rumah dari kediamannya, dipanggil masuk ke ruangan tempat Rina bertugas.
Keheningan dalam ruang VIP itu terasa mematikan, lebih berat daripada sorakan musik yang baru saja dimatikan. Ibu Rina berdiri di ambang pintu, sementara Bapak Hartono duduk sendirian di sofa, tampak sama terkejutnya. Dalam sekejap, semua pertahanan profesional Rina runtuh. Ia tidak lagi melihat seorang tamu VIP. Ia melihat Hartono, duda terpandang dari kompleksnya, tetangga yang hanya berjarak beberapa rumah darinya. Begitu juga Hartono, yang melihat Rina, ibu tunggal sederhana yang sering berpapasan di warung sayur, kini dalam balutan gaun kerja dan riasan yang jelas-jelas menandakan pekerjaannya di malam hari. Rasa malu dan takut membanjiri Rina. Ini adalah skenario terburuk yang selama ini ia khawatirkan, saat dua dunia yang ia jaga ketat akhirnya bertemu. Tubuhnya menegang, namun insting profesionalnya segera mengambil alih. Ia harus bertindak cepat untuk mengendalikan situasi, sebelum Hartono sempat memanggil staf, atau lebih buruk lagi, bereaksi dengan cemoohan. Hartono yang pertama kali tersadar dari keterkejutannya, hanya menatap Rina tanpa ekspresi. Rina melangkah masuk, menutup pintu dengan hati-hati. Ia tidak menggunakan sapaan profesionalnya malam itu. Ia langsung berbicara dengan nada rendah, penuh permohonan yang terselubung dalam ketegasan. "Bapak Hartono," ujar Rina berusaha terdengar tenang. "Saya mohon, apapun yang Bapak lihat malam ini, anggap saja Bapak tidak pernah melihatnya. Ini adalah urusan pekerjaan. Di luar ruangan ini, kita tidak pernah membicarakannya." Hartono akhirnya memecah keheningan dengan tawa hambar, sebuah respon yang membuat Rina semakin gugup. "Rina? Ibu Rina? Tetangga saya? Astaga, dunia ini sempit sekali. Saya tidak menyangka." "Justru karena kita bertetangga, saya mohon Pak, kerahasiaan ini penting untuk saya dan anak-anak. Jika Bapak berkeberatan, saya akan minta pada manajer saya untuk mengganti pendamping malam ini. Tidak masalah, saya mengerti." Rina menyarankan, menawarkan solusi tercepat untuk mengakhiri situasi yang memalukan ini. Rina berharap, dengan ia mundur, Hartono akan merasa nyaman dan rahasia itu akan terkunci. Namun Hartono menggelengkan kepalanya. Matanya tidak lagi menunjukkan keterkejutan, melainkan sebuah minat yang baru. Tidak usah diganti. Saya sudah terlanjur. Tidak ada gunanya juga kalau diganti. Toh saya sudah tahu siapa Ibu Rina. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi dari saya kan? Rina merasakan kekalahan. Penolakan Hartono untuk mengganti pemandu lagu berarti ia terjebak di ruangan itu dengan seseorang yang memegang kunci rahasia terbesarnya. Ia duduk di sofa yang berjarak cukup jauh dari Hartono, mengambil napas panjang. Ia memutuskan untuk kembali pada mode profesional, karena mode pribadi sudah tidak lagi berfungsi. Hartono yang melihat Rina yang mulai menata diri, tidak segera menyuruhnya bernyanyi. Justru ia mengambil sebotol air mineral dan menawarkan kepada Rina. "Duduklah, Bu. Saya tidak akan menyuruh Ibu bernyanyi. Jujur, saya penasaran, kenapa seorang Ibu Rina yang terlihat begitu baik dan menjaga anak-anaknya sampai harus mengambil pekerjaan seperti ini?" Pertanyaan itu menusuk, bukan karena menghakimi, melainkan karena Hartono menanyakannya dengan nada tulus ingin tahu. Rina sadar, Hartono bukanlah tamu biasa. Ini adalah kesempatan bukan hanya untuk menjaga rahasia, tetapi juga untuk meluruskan pandangan. Rina pun mulai bercerita dengan gaya yang padat dan tanpa melebih-lebihkan kesengsaraannya. Ia menjelaskan bagaimana beban seorang ibu tunggal di kota besar, biaya hidup yang terus merangkak naik, dan bagaimana ia telah mencoba berbagai pekerjaan lain, namun tak ada yang memberikan penghasilan secepat dan sebesar ini. "Saya tahu ini bukan pekerjaan yang ideal, Pak Hartono," kata Rina, pandangannya lurus ke depan. "Tapi ini adalah pilihan yang harus saya ambil demi anak-anak saya. Pilihan antara membiarkan mereka kelaparan atau mengorbankan sedikit harga diri saya di malam hari. Jelas, saya memilih yang kedua." Ia menambahkan bahwa sebenarnya ia sudah sangat ingin berhenti. Beban ganda itu mulai terasa tak tertahankan. Ia hanya kekurangan satu hal, pekerjaan pengganti yang bisa menjamin stabilitas finansial keluarganya. Mendengar curahan hati Rina, Hartono yang juga seorang duda dan merasa kesepian di rumah besarnya, merasa tersentuh dan muncullah sebuah ide yang tidak terduga dalam benaknya. Bapak Hartono terdiam sejenak setelah mendengar cerita singkat Ibu Rina. Bukan kasihan yang meluap-luap, melainkan pemahaman yang mendalam. Sebagai duda, ia memahami kesendirian. Sebagai orang berada,
Ia memahami tekanan finansial yang bisa memaksa seseorang membuat pilihan yang tidak nyaman. Lebih dari itu, ia merasa ada tanggung jawab sebagai tetangga yang terpandang di kompleks itu. Ia tidak ingin reputasi lingkungannya tercemar jika sampai ada yang tahu bahwa salah satu warganya, seorang ibu yang dikenalnya, bekerja di tempat seperti ini. Hartono mencondongkan tubuhnya, menatap Rina dengan tatapan yang tenang. "Rina, saya tahu ibu ingin berhenti. Ibu bilang ibu hanya butuh pekerjaan pengganti. Saya kebetulan memang sedang mencari asisten rumah tangga untuk mengurus rumah saya yang terlalu besar dan sepi ini. Pekerjaan ini jelas, ibu akan bekerja di siang hari dan malamnya ibu bisa kembali mengurus anak-anak ibu tanpa rasa khawatir." Tawaran itu datang tanpa basa-basi, langsung ke inti permasalahan Rina. Hartono melanjutkan, menjelaskan bahwa ia tidak membutuhkan koki profesional atau perawat lansia, hanya seseorang yang bisa menjaga kebersihan, kerapian, dan sesekali menyiapkan makan malam sederhana. "Saya tidak ingin ada tetangga saya yang terpaksa mengambil jalan ini hanya karena tidak ada pilihan, Rina. Pikirkan tawaran saya ini. Gaji yang akan saya berikan cukup untuk ibu berhenti dari pekerjaan malam ini." Bagi Rina, tawaran itu seperti tali penyelamat yang dilemparkan saat ia hampir tenggelam. Tujuannya untuk keluar dari pekerjaan malam kini terbuka lebar, datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Namun dalam benak Rina yang pragmatis, tawaran ini lebih dari sekedar pekerjaan. Ini adalah peluang ganda. Pertama, ia bisa segera berhenti. Kebebasan dari rasa was-was dan beban moral yang ia pikul setiap malam adalah harga tak ternilai. Ia bisa kembali tidur nyenyak, menjalani perannya sebagai ibu tanpa kebohongan yang menggerogoti. Kedua, dan ini yang lebih strategis, pekerjaan ini menempatkannya tepat di orbit Hartono. Hartono adalah duda kaya, kesepian, dan baru saja menunjukkan minat pribadi, bukan minat tamu, terhadap dirinya. Rina melihat dirinya. Ia masih cantik, ia cerdas dalam berinteraksi, dan ia punya pengalaman mengurus orang. Ia yakin dengan berada di rumah Hartono setiap hari, ia bisa menciptakan ikatan yang lebih dalam. Pekerjaan ART hanyalah batu loncatan. Mengapa tidak, pikirnya. Ia sudah lama berjuang sendirian. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan stabilitas dan kehidupan yang lebih baik, ia tidak akan menolaknya. Ini bukan lagi sekedar bertahan hidup. Ini adalah peningkatan status yang terencana. Rina menatap Hartono, senyumnya kini tampak tulus. Bukan senyum profesional yang ia pamerkan di awal. "Bapak Hartono, saya menerima tawaran Bapak. Saya akan bekerja dengan baik dan profesional. Saya akan berhenti dari pekerjaan ini mulai besok pagi." Hartono tampak lega. Ia tidak perlu lagi merasa canggung atau menanggung rahasia ini. "Bagus Rina, besok pagi datang saja ke rumah saya. Kita bicara detail gaji dan jam kerja. Dan ingat, rahasia kita tetap terkunci di ruangan ini. Ini hanya antara saya, Bapak Hartono, dan Ibu Rina." Malam itu Rina meninggalkan tempat kerjanya untuk yang terakhir kalinya. Perasaannya campur aduk. Ada kelegaan yang besar karena akhirnya ia bisa melepaskan beban di punggungnya. Tetapi ada juga kegugupan yang tersembunyi. Ia tahu, langkah selanjutnya yang ia ambil adalah permainan yang lebih beresiko, namun imbalannya jauh lebih besar. Ia tidak hanya menjadi ART di rumah duda kaya itu. Dalam hatinya, Rina telah memutuskan. Ia akan menggoda dan mendapatkan hati Bapak Hartono. Pagi hari pertama di rumah Bapak Hartono terasa sangat berbeda bagi Ibu Rina. Ia mengganti gaun malam dengan seragam kerja yang rapi. Ini adalah pekerjaan di siang hari yang sah, memberinya rasa kebebasan dan harga diri yang telah lama hilang. Rina memulai pekerjaannya dengan disiplin tinggi. Rumah besar Hartono yang tadinya sepi dan terasa kosong, kini mulai hidup di tangannya. Ia bekerja dengan efisien, menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang serius dan kompeten, jauh dari citra pemandu lagu yang harus ia tinggalkan. Namun, seperti yang sudah ia rencanakan, tugasnya tidak hanya sebatas menjaga kebersihan dan kerapihan. Rina datang dengan agenda lain, mendekatkan diri pada Hartono. Ia menggunakan keahliannya dari pekerjaan lama, yaitu kemampuan membaca karakter dan menciptakan suasana nyaman untuk menembus lapisan formalitas Hartono. Rina tahu, Hartono adalah seorang duda yang kesepian, seorang pria yang butuh lebih dari sekedar rumah yang bersih. Ia butuh interaksi yang hidup. Interaksi mereka dimulai dengan urusan pekerjaan. "Bu Rina, kopi saya hari ini rasanya terlalu manis," kata Hartono suatu pagi.
Rina tidak menjawab dengan permintaan maaf yang formal, melainkan dengan candaan yang percaya diri. Wah, kalau begitu Bapak sedang dalam suasana hati yang sangat baik ya, Pak. Kalau mau yang pahit, nanti saya buatkan pahitnya hidup saya saja. Hartono tergelak. Rina berhasil. Godaan halus itu terselubung rapi dalam suasana canda, tidak menyinggung, namun cukup untuk menciptakan kejutan dan keakraban. Hartono mendapati dirinya menikmati dialog-dialog ringan itu. Rina tidak canggung, tidak merunduk malu-malu layaknya seorang asisten pada umumnya. Ia berbicara sebagai orang dewasa yang setara, meskipun peran mereka berbeda. Ibu Rina ini tahu cara membuat suasana, komentar Hartono suatu kali. Saya harus tahu, Pak. Rumah sebesar ini jangan sampai ikut sepi. Kasihan Bapak kalau pulang-pulang hanya disambut keheningan. Kalau saya ada, setidaknya Bapak punya teman berdebat soal rasa kopi. Jawab Rina, pandangannya mantap dan senyumnya jujur. Rina menyadari Hartono menyukai sikapnya yang blak-blakan. Pria itu tidak terbiasa dengan kepura-puraan atau kerahasiaan. Ia menikmati kejujuran Rina yang terlihat dari caranya berinteraksi. Bahkan saat Rina sesekali menyelipkan pujian atau perhatian yang terasa personal. Misalnya, saat Hartono sedang bekerja di ruang kerjanya, Rina akan membawakan cemilan yang ia tahu disukai Hartono, tanpa diminta. Ini Pak, daripada Bapak stres melihat angka, lebih baik lihat yang manis-manis dulu. Sekalian saya, Bu Rina. Hartono hanya tersenyum lebar, menghargai keberanian dan keakraban yang Rina tawarkan. Rina tahu, Hartono sedang jatuh dalam pesona kepercayaan dirinya. Ia berhasil membuat Hartono lupa bahwa Rina adalah ART-nya. Dalam waktu singkat, Rina berhasil mencapai tujuannya yang kedua, menghilangkan kecanggungan. Hartono mulai terbiasa berbagi cerita tentang hari-harinya, bahkan tentang kesulitan kecilnya. Rina menjadi pendengar yang aktif dan responsif, menggunakan keahliannya sebagai pemandu lagu, menjual empati dan perhatian. Namun kali ini, dengan tujuan jangka panjang yang berbeda. Mereka bisa bercanda tentang masalah di lingkungan komplek tanpa harus menjaga jarak formal. Batasan majikan dan pembantu secara emosional sudah melunak, digantikan oleh kenyamanan persahabatan yang semakin erat. Rina menjalankan perannya dengan cerdas dan penuh perhitungan. Semua interaksinya adalah investasi. Ia tidak lagi melihat Hartono sebagai sumber saweran, tetapi sebagai target untuk kehidupan yang permanen dan stabil. Perhitungan ini membuahkan hasil. Hartono yang kesepian itu, kini melihat Rina bukan lagi sebagai mantan pemandu lagu yang harus dikasihani, melainkan sebagai sosok wanita yang ceria, kompeten, dan menyenangkan yang berhasil mengisi kekosongan rumah dan hatinya. Hingga suatu sore, Hartono memanggil Rina ke ruang tamunya. Nadanya santai. Rina, saya harus dinas luar kota minggu depan. Biasanya saya pergi sendirian, tapi kali ini rasanya aneh. Saya sudah terbiasa ada ibu di sekitar sini. Bagaimana kalau ibu ikut saya? Sebagai asisten pribadi tentunya. Tanyanya, suaranya mengandung nada ragu-ragu dan harapan. Ajakan Bapak Hartono untuk menemaninya dinas luar kota bukanlah sekadar tawaran logistik. Bagi Ibu Rina, itu adalah konfirmasi tak terucapkan bahwa strateginya selama ini berhasil. Ia telah berhasil mengubah dirinya dari sosok yang dikasihani menjadi sosok yang dibutuhkan. Permintaan Hartono, yang terdengar sedikit canggung dan penuh harap, adalah bukti bahwa Rina telah berhasil mengisi kekosongan emosional yang ada di rumah besar itu. Rina tidak perlu berpikir lama. Menolak tawaran itu berarti mundur dari medan pertempuran yang baru saja ia menangkan. Ia melihat kepergian ini sebagai percepatan alur kisah mereka. Di dalam rumah Hartono, ada batas tak terlihat yang dijaga oleh peran mereka. Di luar kota, batas itu akan mencair, digantikan oleh kebersamaan yang intens dan tanpa pengawasan. Ini adalah waktu emas untuk mengubah keakraban menjadi ikatan yang serius. Tentu Bapak Hartono, jawab Rina dengan senyum yang dipenuhi kesiapan. Senyum itu bukan lagi senyum ART atau pemandu lagu. Itu adalah senyum seorang wanita yang sedang bermain catur dan baru saja menggerakkan bidak terkuatnya. Saya akan senang menemani Bapak. Saya bisa mengatur anak-anak saya di rumah, saya akan bantu Bapak memastikan semua urusan dinas berjalan lancar. Hartono tampak sangat lega dengan penerimaan Rina. Ia menjelaskan, tugas Rina hanyalah memastikan Hartono nyaman,
menyiapkan kebutuhannya, dan menemani saat ia tidak sedang rapat. Status Rina secara formal adalah asisten pribadi selama perjalanan, sebuah peningkatan signifikan dari sekadar asisten rumah tangga. Setelah menerima kepastian itu, Rina segera masuk ke dalam mode persiapan. Bagian tersulit bukanlah menyiapkan pakaiannya, tetapi menyiapkan alibi untuk anak-anaknya. Ia menjelaskan bahwa ia harus menemani Bapak Hartono, majikannya, untuk urusan bisnis yang penting. Ia meyakinkan mereka bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan yang lebih baik yang ia janjikan. Meskipun ada rasa bersalah karena kembali harus berbohong, Rina membenarkan dirinya dengan tujuan akhir, hidup yang lebih baik dan stabil untuk mereka semua. Kebohongan ini adalah investasi terakhir sebelum ia bisa memberikan kejujuran total. Hari keberangkatan tiba. Rina mengenakan pakaian terbaiknya, pakaian yang ia beli dari hasil jerih payahnya, bukan pakaian dinas. Di dalam mobil, Hartono terlihat lebih santai. Jauh dari tekanan kantor dan keharusan menjaga citra di lingkungan rumah, Hartono berbicara lebih lepas. Perjalanan itu adalah perpanjangan dari upaya Rina di rumah Hartono. Rina menggunakan waktu di mobil untuk mendengarkan Hartono secara mendalam. Pria itu bercerita tentang kelelahannya dalam bisnis, harapan masa depan, dan kesepiannya sebagai duda. Rina menyerap setiap informasi. Ia tidak hanya mendengarkan, ia sedang mengumpulkan data emosional untuk memperkuat posisinya. Ia menunjukkan dirinya sebagai mitra bicara yang cerdas, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Ia menunjukkan bahwa ia bisa diajak berdiskusi tentang hal-hal serius, menegaskan bahwa nilai dirinya jauh melampaui peran asisten rumah tangga. Hartono di sisi lain merasa sangat nyaman. Rina menawarkan kejujuran dan keceriaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia menghargai Rina yang percaya diri dan tidak menuntut. Selama perjalanan, Hartono mulai melihat Rina bukan lagi sebagai wanita yang ia tolong dari pekerjaan malam, tetapi sebagai seorang wanita yang ia nikmati kehadirannya. Perbedaan peran majikan dan asisten semakin tipis, digantikan oleh rasa saling membutuhkan. Saat mereka tiba di kota tujuan dan check-in di hotel, Rina merasakan sebuah kemenangan kecil. Ini adalah langkah pertama menjauh dari rumah yang penuh rahasia dan menuju masa depan yang penuh potensi. Ia tahu, momen-momen selama beberapa hari ke depan akan menentukan apakah ia akan kembali hanya sebagai ART atau kembali dengan status yang lebih solid di hati Hartono. Urusan dinas Bapak Hartono akhirnya selesai. Ibu Rina telah menjalankan perannya sebagai asisten pribadi dengan sempurna. Ia memastikan semua pertemuan Hartono berjalan lancar, jadwalnya teratur, dan segala kebutuhan logistik terpenuhi. Rina menunjukkan sisi kompeten yang membuat Hartono semakin kagum, menegaskan bahwa wanita ini jauh lebih dari sekedar seseorang yang perlu ditolong. Namun, setelah semua pekerjaan itu usai, keheningan di kamar hotel kembali terasa berbeda. Hartono tidak segera membahas kepulangan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela kota yang asing. Ia berbalik dan menatap Rina. Tatapannya kini bukan lagi tatapan majikan kepada asisten, melainkan tatapan seseorang yang merasa enggan untuk kembali ke rutinitas lamanya. "Rina," katanya pelan, "pekerjaan sudah selesai, tapi saya belum mau pulang. Rumah rasanya terlalu sepi. Bagaimana kalau kita perpanjang 1 malam lagi? Bukan untuk dinas, tapi untuk diri kita sendiri. Kita jalan-jalan di kota ini, sewa hotel ini 1 malam lagi." Rina tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Tentu Bapak Hartono, saya akan hubungi bagian resepsionis untuk mengurus perpanjangan kamar. Anggap saja ini hadiah kecil untuk Bapak karena pekerjaan dinasnya berjalan sukses," jawab Rina, menunjukkan dukungan dan antusiasme. Keputusan itu mengubah dinamika mereka sepenuhnya. Keesokan harinya, mereka menghabiskan waktu bebas dari jadwal dan tekanan pekerjaan. Mereka menjelajahi sudut-sudut kota, tertawa lepas, dan menikmati makanan tanpa tergesa-gesa. Ini adalah waktu di mana keduanya menanggalkan gelar dan peran mereka. Hartono bukan lagi pengusaha terpandang, dan Rina bukan lagi ART atau mantan pemandu lagu. Malam harinya, mereka duduk di balkon kamar,
berbagi cerita yang jauh lebih personal. Hartono bercerita tentang kelelahan mentalnya dalam dunia bisnis, tentang tekanan untuk selalu tampil kuat, dan tentang hampa yang ia rasakan sejak menjadi duda. Rina dengan hati-hati membalas dengan curahan hatinya tentang perjuangan mempertahankan senyum di depan anak-anaknya, tentang ketakutan di balik pilihan-pilihan pragmatisnya. Saya kira kesepian itu bukan hanya milik orang yang kekurangan, Pak, tapi juga milik orang yang berada, yang harus selalu menyembunyikan kerapuhannya. Hartono menoleh, terkesan dengan kedewasaan Rina. Sepertinya saya tidak lagi merasa sendirian malam ini, Rina. Ibu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meminta apa-apa dari saya, tapi justru memberi saya kenyamanan yang paling saya butuhkan. Di tengah suasana yang romantis itu, Hartono tidak lagi hanya tertarik oleh pesona Rina. Ia jatuh cinta pada kepribadian Rina yang kuat, cerdas, dan jujur. Rina yang awalnya mendekat karena perhitungan, kini menyadari bahwa perasaannya telah berubah. Kenyamanan yang ia dapatkan dari Hartono, kejujuran yang ia bisa pamerkan, dan kehangatan yang mereka bagi adalah sesuatu yang nyata, jauh melampaui tujuan awalnya untuk mendapatkan stabilitas finansial. Bagi Hartono, Rina telah menjadi jawaban atas kekosongan hatinya. Bagi Rina, Hartono telah menjadi jaminan bukan hanya finansial, tetapi juga emosional. Keputusan untuk memperpanjang waktu di luar kota itu telah mengubah Hartono menjadi seorang pria yang siap berkomitmen dan jatuh cinta pada wanita yang ia temukan di ruang VIP karaoke-nya. Setelah kepulangan dari luar kota, suasana di antara Bapak Hartono dan Ibu Rina tidak lagi sama. Tidak ada lagi kecanggungan majikan dan ART. Yang ada adalah kebersamaan yang terjalin selama perjalanan mereka. Sebuah pemahaman diam-diam tentang kesepian masing-masing yang kini telah terisi. Hartono tidak ingin kembali ke kehidupannya yang hampa, dan Rina tidak ingin melepaskan stabilitas dan kehangatan emosional yang baru ia temukan. Beberapa hari setelah kepulangan mereka, Hartono memanggil Rina, bukan untuk urusan rumah tangga, melainkan untuk sebuah pembicaraan serius yang sudah Rina tunggu-tunggu. Hartono tidak menggunakan kata-kata puitis. Ia berbicara dengan kejujuran dan ketenangan khas seorang pengusaha yang telah membuat keputusan besar. "Rina," Hartono memulai. Matanya menatap Rina dengan mantap. "Sejak ibu ada di rumah ini, hidup saya berubah. Saya tidak lagi pulang ke keheningan. Ibu adalah wanita yang cerdas, kuat, dan yang paling penting, jujur tentang perjuangan ibu. Saya tidak ingin ibu kembali ke pekerjaan malam, dan saya tidak ingin ibu hanya menjadi asisten rumah tangga di sini. Saya ingin ibu menjadi istri saya." Lamaran itu adalah puncak dari perhitungan Rina, namun kini bercampur dengan perasaan nyata. Strateginya berhasil, tetapi yang lebih penting, hatinya pun menemukan tempat yang aman. Rina merasa bahagia. Ini adalah jawaban definitif untuk semua doanya. Sebuah jalan keluar yang tidak hanya bermartabat, tetapi juga penuh cinta. Ia menerima lamaran Hartono tanpa keraguan. Prosesnya berjalan cepat dan sederhana. Hartono adalah seorang duda yang sudah mapan dan tidak membutuhkan drama. Setelah pengenalan singkat kepada anak-anak Rina yang menyambut Hartono dengan hati terbuka, mereka pun menikah secara agama dan hukum. Ibu Rina kini beralih peran sepenuhnya. Ia bukan lagi janda yang berjuang mati-matian, apalagi pemandu lagu yang hidup dalam ketakutan. Ia adalah Nyonya Hartono, istri dari seorang pengusaha kaya. Ia dan anak-anaknya segera pindah dan menempati rumah Hartono yang megah. Anak-anak Rina mendapatkan kamar masing-masing, pendidikan yang layak, dan kehidupan yang stabil. Semua yang selama ini Rina janjikan pada dirinya sendiri. Perubahan pada Rina sangat kentara. Ia tidak lagi harus menghitung setiap rupiah. Ia kini punya waktu dan uang untuk perawatan diri, gaya hidup yang lebih baik, dan pakaian yang semakin mempertegas kecantikan alaminya. Perubahan ini membuat Hartono senang. Ia bangga memiliki istri yang anggun dan percaya diri, seorang wanita yang tumbuh bersamanya. Rumah tangga mereka tampak harmonis. Hartono dan Rina, yang sama-sama matang dan pernah merasakan pahitnya hidup, menghargai kebersamaan mereka. Hubungan mereka terasa romantis, penuh dengan dialog ringan, candaan, dan dukungan yang mereka berdua rindukan.
Rina sangat menjaga kerukunan rumah tangga ini. Ia tahu kebahagiaan ini adalah hasil dari perjuangan, strategi, dan akhirnya cinta yang tulus. Kini strategi Rina tidak lagi fokus pada mendapatkan, tetapi pada mempertahankan. Ia menggunakan semua kecerdasan dan pesonanya untuk memastikan Hartono selalu merasa nyaman dan dicintai di rumah. Ia tidak mau Hartono tergoda wanita lain karena ia tahu betul bagaimana rasanya mencari pelarian di luar. Rina telah belajar dari masa lalunya dan dari pengalaman Hartono. Ia menyadari bahwa keretakan rumah tangga seringkali berakar pada kekosongan di rumah. Maka Rina bertekad untuk menjadi penawar kekosongan itu. Ia adalah istri, teman dan manajer emosional yang cerdas. Ia hidup bahagia, tidak lagi merasakan kesengsaraan, dan berhasil mengubah takdirnya. Dari ruang VIP yang penuh rahasia, ia menemukan jalan ke rumah megah yang penuh cinta, membuktikan bahwa terkadang peluang terbesar muncul dari pertemuan yang paling memalukan.